Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Bijaksana bersama Kitab Amsal. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Senang sekali pada kesempatan ini saya dapat kembali berbagi kebenaran firman Tuhan kepada Bapak Ibu Saudara semua. Amsal yang kita akan bahas bersama yaitu terdapat di dalam Amsal pasal 17 ayatnya yang ke-13. Amsal 17 ayatnya yang ke-13 saya bacakan bagi kita firman Tuhan. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan pun tak akan dapat dikeluarkan dari rumahnya. Jika engkau membalas kebaikan dengan kejahatan, maka seisi rumahmu akan terkena kutuk. Jika orang melakukan yang jahat terhadap orang yang berbuat baik kepadanya, ia akan menghadapi banyak kesulitan pada sisa-sisa hidupnya. Amsal hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana kehidupan kita yang kita jalani hari ini berlaku hukum tabur tuai. Apa yang kita tabur hari ini, satu kali kelak kita akan menuainya. Amsal menasihatkan supaya kita di dalam kehidupan kita, jadilah orang yang melakukan kebaikan dan bukan kejahatan. Apalagi ketika orang sudah melakukan kebaikan kepada kita, kita membalasnya dengan kejahatan. Firman Tuhan jelas mengatakan bahwa orang seperti itu kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Orang seperti itu kejahatan pun tak akan tak dapat dikeluarkan dari rumahnya. Orang yang seperti itu juga artinya seisi rumahnya pun akan terkena kutuk. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Bahkan dikatakan bahwa di sisa-sisa hidupnya, nanti di hari tua, orang yang membalas kebaikan orang dengan kejahatan, di sisa hidupnya, dia akan mendapatkan banyak kesulitan. Ini menjadi pelajaran bagi kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kalau hari ini ada orang yang melakukan kejahatan kepadamu, bukan berarti bahwa engkau berhenti untuk melakukan kebaikan kepadanya. Tugas kita lakukan saja kebaikan kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita yang bisa kita lakukan ya. Nanti apabila dia membalas dengan kejahatan, itu urusan dia dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudara, terkadang ketika kita meresponi kejahatan yang orang buat kepada kita, kita balas dengan kejahatan, maka sesungguhnya tidak ada perbedaan kita sebagai pengikut Kristus dengan orang-orang yang tidak mengenal hukum kasih yang Kristus ajarkan. Kita tahu bersama di atas kayu salib justru Yesus berdoa memohon pengampunan bagi para algojo-algojo yang menyalibkannya. Sebuah bukti atau sebuah fakta yang bisa kita lihat bersama bahwa sungguh Yesus mengajarkan supaya kita sebagai umat kepunyaannya juga belajar untuk mengampuni. Terkadang dalam suatu perselisihan kita ingin membawa suatu perkara sampai kepada pengadilan. Ya, bersyukur kalau kita punya uang. Ya, kita dapat untuk membiayai segala kebutuhan di dalam proses mungkin peradilan tersebut, dalam proses mungkin kita sedang membuat laporan polisi ya, supaya memberikan efek jera. Tetapi ada satu kesempatan bahwa tidak semua masalah itu kita harus bawa sampai ke pengadilan. Atau tidak semua hal-hal yang jahat yang mungkin orang lakukan, kita harus bawa itu sampai kepada pengadilan. Karena terkadang Bapak Ibu Saudara, selain mungkin kita tidak punya biaya untuk membayar ongkos daripada proses peradilan tersebut, kita juga terkadang tahu bersama bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bahkan Salomo sendiri bersaksi, betapa sulitnya untuk mendapatkan keadilan. Raja Salomo di hari tuanya, di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 berkata, ada yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Energi kita habis banyak hanya karena kita mau membalas kejahatan ya, dengan kita mau berupaya untuk membawa kejahatan tersebut kepada pengadilan yang justru terkadang kita tidak mendapatkan keadilan di sana. Salomo berkata, saya percaya dalam nama Yesus bahwa ada oknum-oknum ya yang menjadi anak-anak Tuhan, menjadi alat Tuhan. Polisi, jaksa, hakim, pengacara yang dipakai Tuhan. Tetapi Salomo berkata di dalam pengalaman hidupnya di hari tuanya betapa sulit untuk mendapatkan keadilan di pengadilan.
Dan daripada energimu habis, maka firman Tuhan bilang, ketika orang melakukan kejahatan kepadamu, lakukan saja kebaikan. Karena percayalah, pengadilan Tuhan akan datang. Di hari tua orang tersebut, di sisa hidupnya dia akan menderita. Bahkan kutuk tidak akan terhindar dari rumah orang yang dimana kita sudah berbuat baik, tapi dia membalas membuat kejahatan kepada kita. Jangan terburu-buru Bapak Saudara kita membawa setiap masalah kepada pengadilan. Kalau kita bisa menyelesaikannya, karena di dalam Amsal pasal 25 ayat 8, saya suka bagian ayat firman Tuhan ini dalam terjemahan Alkitab firman Allah yang hidup. Amsal 25 ayat yang ke-8 berkata, janganlah cepat marah dan terburu-buru mengajukan orang ke pengadilan. Siapa tahu perkara yang kau mulai itu tidak dapat kau selesaikan dan engkau direndahkan di hadapan sesamamu karena menderita kekalahan yang memalukan. Karena itu, berbicaralah dengan dia secara pribadi. Jangan beritahukan perkara itu kepada orang lain kalau engkau dituduh menyebarkan fitnah dan engkau tidak dapat menarik kembali apa yang telah kau katakan. Amsal menasihatkan kepada kita, jangan terburu-buru membawa suatu masalah ke pengadilan. Jangan sampai justru akan mendatangkan malu bagi diri kita sendiri ketika kita tidak bisa membuktikannya. Berarti Amsal menginginkan bahwa sebelum sampai kepada pengadilan, mari kita berbicara secara pribadi. Dan bahkan kalau memang orang buat kejahatan kepada kita tidak punya hak untuk membalas dengan kejahatan. Tapi Alkitab mencatat, lakukanlah terus kebaikan. Bahkan kita ingat bersama apa yang dinasihatkan oleh firman Tuhan di dalam Roma pasal 12. Roma 12 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu. Hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu atau musuhmu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Sekali lagi firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk kita tetap melakukan kebaikan. Bahkan kepada seteru kita, kepada musuh kita, kepada orang yang melakukan kejahatan kepada kita. Tetaplah melakukan kebaikan. Ayat 21 dari Roma pasal 12 berkata, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Catat baik-baik Bapak Saudara. Jangan sampai karena orang melakukan kejahatan kepada kita, kita membalasnya dengan kejahatan. Ya. Terus lakukan kebaikan, percayalah, pengadilan Tuhan akan tiba, akan datang tepat pada waktunya. Sebagaimana dikatakan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 30 sampai 31. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Catat baik-baik. Apapun yang kita lakukan hari ini, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ketika penghakiman Tuhan datang, mengerikan. Seperti Amsal katakan, orang yang melakukan kebaikan dibalas dengan kejahatan. Maka dikatakan firman Tuhan jelas berbicara bahwa orang tersebut yang membalas kebaikan dengan kejahatan, bahwa dia akan mengalami banyak kesulitan pada sisa-sisa hidupnya. Bahkan seisi rumahnya akan kena kutuk. Itu kata Amsal bagi kita. Karena itu jangan buat kejahatan Bapak Saudara. Lakukan saja yang baik. Percayalah, waktu Tuhan, penghakiman Tuhan yang adil akan datang tiba tepat pada waktunya. Bahkan ketika Salomo berkata di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 16 sampai 17, dia berpikir betapa sulit mencari keadilan di pengadilan, tapi dia percaya satu kali kelak pengadilan Allah akan datang dan akan mengadili seadil-adilnya. Pengkhotbah 3 ayat 16 sampai 17. Ada lagi yang kulihat di bawah matahari, di tempat pengadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Dan di tempat keadilan, di situ pun terdapat ketidakadilan. Ayat 17, berkatalah aku dalam hati. Ketika Salomo berkata bahwa dia tidak mendapatkan keadilan di pengadilan, maka dia berbicara di dalam hatinya. Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Percayalah Bapak Saudara,
Berkatalah aku dalam hati, Allah akan mengadili baik orang yang benar maupun orang yang tidak adil, karena untuk segala hal dan segala pekerjaan ada waktunya. Terus melakukan kebaikan Bapak Ibu Saudara, tebarkan kebaikan, kalahkan kejahatan dengan kebaikan Bapak Ibu Saudara, dan percayalah keadilan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Jadi orang Kristen jangan balas jahat dengan jahat. Apalagi orang sudah berbuat baik, Anda melakukan kejahatan kepadanya. Alkitab mencatat, di sisa hidupmu engkau akan mengalami banyak kesulitan. Semoga kita menjadi bijaksana di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, dan terus menjadi berkat. Sekali lagi, pesan firman Tuhan, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.